Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael di sini. Oke, sekarang kita akan membahas salah satu koin yang sudah pernah saya bahas juga, tapi masih trending dan ini ya kita bakal recap, bakal kita jadikan satu video untuk berita-berita selama 1 minggu ini ya. Oke, yaitu kita akan membahas Dogecoin. Kenapa sih kita harus bahas Dogecoin gitu ya? Tapi sebelum kita bahas Dogecoin, saya mau berterima kasih untuk kalian semua yang sudah support channel ini juga, yang sudah subscribe dan sudah like dan komen juga video. Dan kalau kalian yang belum subscribe dan like video ini, tolong bisa juga subscribe dan like video ini karena itu juga gratis gitu ya. Oke, kita akan mulai langsung ke Dogecoin-nya itu apa. Kita sudah pernah membahas fundamentalnya, apa Dogecoin, jadi kita akan membahas berita-berita saja selama 1 minggu belakangan ini. Pertama adalah ini baru keluar juga dari CNBC Indonesia ya. Apa sih itu kelemahan Dogecoin? Kalau menurut saya itu ini adalah salah satu kelemahan Dogecoin, yaitu adalah ada suatu orang anonimus, berarti tidak ada nama, kita tidak tahu ini siapa gitu ya. Jadi dia berharta Rp150, kalau misalnya dirupiahin gitu ya, dari Dogecoin. Kenapa sih dia bisa berharta 150 triliun gitu ya? 150 triliun rupiah. Apakah itu si Elon Musk? Kalau menurut saya ini bukan Elon Musk. Kemungkinan besar bukan Elon Musk karena Elon Musk juga pernah Twitter tentang hal ini. Kenapa sih ini ada problemnya? Oke, pertama kita bisa lihat jumlah Dogecoin yang beredar itu di pasar kripto itu berapa? Sekitar 129,39 juta Dogecoin, oke. Nah, sekarang ada satu orang yang punya 36,72 Dogecoin. Nah, salah satu problemnya adalah kita buka kalkulator, sekitar 36,72 Dogecoin ini dibagi dengan 129,39. Kita kali 100 lah sekitar ini. Berarti sekitar 28%, ya sekitar 28% ini dikuasai oleh satu orang. Nah, tidak diketahui siapa pemilik akun ini, apakah individu atau juga bisa institusi kayak bisnis seperti itu. Nah, ini adalah salah satu kelemahannya, jadi agak centralized gitu. Jadi tidak terbagi ke banyak orang, tapi malah ada satu orang yang menguasai hampir 30% koin di Dogecoin. Jadi kalau misalnya Dogecoin naik, dia yang untung paling banyak. Seperti itulah kira-kiranya. Makanya itu adalah salah satu kelemahan Dogecoin. Oke, ini adalah kelemahan Dogecoin, tapi kita akan bahas berita-berita lain dari Dogecoin. Salah satunya di sini. Elon Musk sendiri tidak pernah mengumumkan dirinya memiliki Dogecoin secara pribadi. Oke, tapi ada hal baru juga. Elon Musk itu mengakui bahwa dia memiliki portion of Bitcoin. Jadi dia juga membeli Bitcoin juga. Ntar kita bahas lagi di dalam video ini. Oke, kita mulai mungkin dari ini kali ya, Twitternya Elon Musk ya. Kita mulai dari pakai timeline. Berarti dari 25 April kita mulai. Dari 25 April ini Elon Musk bilang dia hosting SNL on May 8 gitu, May 8. Nah, SNL ini apa? SNL ini adalah Saturday Night Live. Berarti ini kayak seperti show gitu ya, seperti show di Amerika gitu, seperti buat interview atau mungkin buat fun gitu ya. Nah, oke. Lalu dia nanya, let's find out just how live Saturday Night Live really is gitu ya. Terus dia ada nanya idenya tentang apa dan lain-lainnya juga gitu. Lalu kita naik ke atas. Nah, ini ada news lain, yaitu dia membahas salah satu Twitter. Kenapa sih dia bahas Twitter seperti ini? Kita buka newsnya. Newsnya adalah di 27 April, Tesla mengumumkan bahwa dia sold Bitcoin to prove liquidity as cash alternative. Jadi Tesla ini kan kita tahu Tesla baru juga purchase atau membeli Bitcoin sebagai instrumen investasinya juga ya. Nah, di sini diumumin juga bahwa Tesla sekarang sudah menjual 10% dari Bitcoin holdingsnya dia. Jadi dia dari 100% dia sudah jual 10%. Kenapa sih Tesla ini menjual 10% dari Bitcoin holdingsnya? Salah satunya adalah si Elon Musk bilang sebagai CEO Tesla, dia bilang bahwa untuk demonstrate the token's liquidity. Jadi untuk proof, untuk membuktikan bahwa Bitcoin ini liquid gitu ya. Bisa jadi seperti cash, mungkin pengganti di dalam balance sheet gitu ya. Jadi untuk corporate balance sheet dan lain-lainnya seperti itu. Nah, lalu ada orang yang si ini Stu Presidente. Dia ini Twitter ke Elon Musk. So am I understanding this correctly? Apakah ini menurut saya gitu ya? Apakah ini benar? Elon Musk buys Bitcoin, then he pumps it, it goes up, then he dumps it and make a fortune. Listen, I own one Bitcoin, but Bitcoin is exactly who we thought it was. Just don't be last one hodling the bag. Basically dia bilang bahwa apakah ini benar bahwa kalau Elon Musk ini beli Bitcoin terus dia pump Bitcoin dia udah naik terus dia dump. Bagaimana cara Elon Musk dump? Dia menjual
Bitcoin dia seperti itu. Karena Tesla menjual Bitcoin. Nah, Elon Musk ini bilang, no, you do not. I have not sold any of my Bitcoin. Ini artinya apa? Dia belum menjual any of his Bitcoin. Jadi Bitcoinnya Elon Musk gitu ya di sini. Artinya Elon Musk ini mempunyai Bitcoin. Jadi dia mempunyai Bitcoin. Tesla sold 10% of its holdings essentially to prove liquidity. Jadi Tesla ini perusahaannya ini menjual Bitcoinnya untuk proof liquidity, untuk membuktikan bahwa ini adalah aset yang liquid as an alternative to holding cash on balance sheet. Jadi sebagai salah satu cara alternatif untuk di balance sheet-nya seperti itu. Artinya dia bisa bilang juga Tesla itu bukan Elon Musk. Jadi Tesla ada holding Bitcoin sendiri, Elon Musk juga ada holding Bitcoin sendiri seperti itu. Jadi mereka terpisah dan tidak bisa disatukan. Artinya Tesla menjual 10%-nya, sedangkan Elon Musk ini belum menjual Bitcoin-nya. Dan ini membuktikan bahwa Elon Musk ini mempunyai Bitcoin. Seperti itu. Lalu di tanggal 28 April juga ini, Elon Musk ada ngomong Doge Father ya. Mungkin kalian tahu juga nih, the Doge Father SNL made it. Jadi bisa jadi, ini kan Mei 8 ini minggu depan gitu ya. Jadi bisa jadi Elon Musk ini dengan dia tampil di televisi di Amerika, Dogecoin price bisa naik juga. Jadi kita harus bisa apakah bisa naik atau enggak, dan kalau misalnya kita mau menambah Dogecoin itu di level berapa untuk kita bisa beli Dogecoin lagi, seperti itu. Nah, itu saja sih news-newsnya. Oh, ada news lagi. Nah, ini di sini Elon Musk ada tanda love heart gitu, jadi kayak suka gitu ya, tentang salah satu di Spotify. Spotify itu playlist ya, apa ya, musik gitu ya, aplikasi untuk streaming musik seperti itu. Jadi kita kalau buka playlistnya di sini, ini saya ada buka juga. Nah, ini mungkin sekedar playlist biasa gitu ya. Cuma ini salah satu hipotesis dari fan teori. Ini bukan dari saya juga, saya lihat dari internet juga. Bahwa ada orang yang bilang, ini bisa jadi karena tulisan dari nomor 1 sampai nomor 5, ini bisa kita lihat D, O, G, E, terus nomor 1. Doge, nomor 1. Istilahnya begitu. Apakah Elon Musk mau pump Dogecoin? Seperti itu. Oke, itu news-newsnya. Lalu kita akan bahas ke dalam chartnya ya. Kenapa sih kita bahas Dogecoin? Karena salah satunya kalau misalnya tanggal 8 Mei, kalau Elon Musk berbicara tentang Dogecoin di SNL, apakah itu akan berdampak positif? Menurut saya bisa jadi ya, tergantung apa yang dibicarakan oleh Elon Musk. Nah, oke, kita langsung lanjut ke teknikalnya. Ini adalah teknikal Dogecoin USDT di Binance, oke. Ini saya ngambil garis Fibonacci-nya itu dari tanggal 7 November kalau kalian mau tahu ya. Kenapa saya gambar garis ini? Karena ini jadi long term. Jadi kita lihat secara jauh. Jadi dari bird's eye view gitu ya. Dari secara jauh. Oke. Kita tarik sini ke last long term ya. All time high dia di paling atas ini sekitar 0,43 sen. Kalau nggak salah, long term high itu sekitar 0,45 sen gitu ya di sini. Nah, oke, kita mulai cari teknikal. Ini kalau misalnya kalian waktu itu bisa beli di dip ini sangat sangat bagus sekali karena kalian sudah misalnya kita beli di sini sudah profit sekitar 120% hanya untuk membeli dip di Dogecoin. Ini Dogecoin menurut saya ini walaupun dia di pump di sini tapi price-nya ini relatif stabil juga ya. Jadi relatif stabil juga dan bisa mempertahankan support-supportnya dia. Ini time frame 4 jam juga. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau beli Dogecoin itu di mana sih gitu kan? Itu pertanyaan kita kan selalu. Kalau menurut saya membeli Dogecoin itu mungkin hal yang paling tepat di level ini mungkin. Sekitar level 0,34 sen sampai 0,36 sen. Kenapa di sini? Karena kita juga tahu ini trennya masih cukup positif ya. Jadi kita harus berjaga-jaga. Apakah dia bisa turun ke sini? Jadi apakah price Dogecoin itu bisa turun ke bawah sini? Jadi seperti ini. Apakah dia bisa turun ke bawah sini? Bisa, tapi menurut saya itu harus ada sesuatu sentimen negatif di market crypto atau di Dogecoin sendiri gitu ya. Jadi kemungkinan besar kalau misalnya mau beli di buy on support gitu ya, support itu di garis Fibonacci ini sekitar 0,35 sen seperti itu. Dengan target price kita di sini 0,63 sen. Jadi ini kalau misalnya kalian yang belum punya Dogecoin bisa ambil di level sini. Kalau yang udah punya mungkin mau nambah, mungkin kita lebih menunggu apakah bisa turun atau enggak gitu. Kalau misalnya ternyata dia turun, kita bisa menambah lagi. Jadi bisa nambah di sini seperti itu. Lalu bisa TP di sini. Ini TP-nya bisa sampai kapan timeline-nya? Mungkin bisa sekitar
tergantung juga karena Dogecoin ini koin pumping banget ya. Jadi bisa jadi tanggal 8 Mei Elon Musk membuat suatu berita yang menarik sekali. Ini Dogecoin bisa pumping 306% dalam waktu berapa? 14 April sampai 16 April. Cuma dalam 3 hari bisa 300%. Kan cukup gila juga ya sebenarnya. Seperti itu adalah analis dari saya. Lalu kita buka ke Indodax. Sama prosesnya Indodax juga. Kita ambil garis Fibonacci-nya. Ini saya juga ada long term dan short term penglihatannya. Ini dari jauh. Ini yang saya jelaskan di dalam Binance. Ambil dari sini ke paling atas. Tapi kita akan bahas yang secara short term ya. Nah, oke. Seperti ini. Nah, sekarang di sini. Jadi kalau misalnya mau ambil Dogecoin itu bisa ambil di berapa? Di level berapa? Mungkin bisa ambil di level sini. Di sekitar 5 ribuan. 5 ribu sebenarnya cukup bagus juga. Kalau misalnya ada yang berencana untuk ngambil lebih lagi, mungkin tunggu dia turun lagi ya. Tapi sebenarnya agak susah juga untuk Dogecoin ini turun sepertinya ya. Apalagi dengan market crypto yang belum ada sentimen-sentimen negatif atau apa. Masih netral gitu ya. Tapi kalau ada sentimen negatif mungkin atau ada berita negatif mungkin bisa turun ke bawah dulu. Terus baru bisa naik lagi. Tapi dia bisa mempertahankan supportnya. Ini yang penting. Dogecoin mempertahankan supportnya walaupun dia di pump, tapi dia bisa mempertahankan supportnya di sekitar 2480, mungkin sekitar 2500. Jadi cukup bagus sekali. Jadi mungkin kalau kalian mau ngambil buat spekulasi gitu ya, koin spekulasi ini sangat bagus juga untuk Dogecoin. Siapa tahu dia bisa naik ke 8600 atau 9500 gitu ya, dengan berita-berita seperti ini. Nah, kenapa menurut saya mempunyai Dogecoin itu cukup bagus gitu ya, walaupun secara fundamental kurang. Karena ini spekulasi, jadi kita bisa melakukan manajemen portfolio kalian sendiri gitu ya, untuk spekulasi. Tergantung karena menurut saya setiap orang itu mempunyai resiko yang toleransi resiko yang berbeda-beda. Kalau misalnya kalian suka resiko, mungkin kalian bisa lebih banyak mengalokasikan portfolio kalian untuk ke dalam Dogecoin gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak, mungkin kalian bisa masukin sekitar 5% gitu ya. Itu udah cukup banyak untuk ke dalam Dogecoin, meme coin gitu ya. Seperti itu video dari saya dengan target di sekitar 8.600 dan juga target di sekitar 9.500. Dan ini bisa tercapai. Kita juga pernah bahas apakah Dogecoin bisa ke 14.000 ke $1. Itu adalah salah satu pertanyaan yang akan dijawab di akhir tahun ini, oke? Itu saja video dari saya. Thank you semua yang sudah nonton sampai akhir video and see you in the next video. Bye-bye.